Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 24 Desember 2025 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH bakal menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah sore ini. Suasana di Gedung Bundar Kejaksaan Agung terlihat tumpukan uang pecahan Rp100.000 disusun memenuhi lobi gedung. Uang dikemas dalam plastik itu disusun membentuk lorong dari lobi hingga ke dalam gedung Pitsus Kejagung. Rencananya Presiden Prabowo akan hadir dalam kegiatan ini. Area lobi pun mulai disterilisasi oleh Pas Pampres. Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa kemarin. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Kepala Danantara Rosan Ruslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Luar Negeri Sugiono. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Yang pertama membahas pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Yang kedua, membahas tentang pasokan LPG dan BBM di 3 provinsi terdampak di Sumatera, serta kesiapan pasokan energi nasional selama periode Nataru. Dan yang ketiga, Presiden menginstruksikan pembangunan hunian sementara secepat mungkin untuk warga terdampak. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di kantor Sekretariat Kabinet untuk mengecek proses pemulihan dan pembangunan berbagai macam fasilitas pasca bencana di Sumatera. Seskap bersama Menteri Pekerjaan Umum kemudian menuju Mabes TNI Angkatan Darat untuk berdiskusi dengan Kepala Staf Angkatan Darat bersama tim Kementerian PU dan TNI AD. Memasuki minggu keempat pasca bencana, sejumlah perkembangan signifikan telah dicapai, diantaranya 11 jembatan Bailey telah terbangun dalam 2 minggu terakhir. Kemudian jalan di 48 dari 52 kabupaten kota telah beroperasi lancar. Prioritas utama saat ini yaitu pembangunan huntara dan pasokan air bersih. Pemerintah juga telah memperbaiki sejumlah titik jalan nasional yang putus dan sebagian sudah beroperasi secara fungsional. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi sehingga lebih efisien tanpa menambah beban subsidi negara. Petani di seluruh Indonesia akan lebih mudah mengakses pupuk dan hasil efisiensi dikembalikan kepada petani dalam bentuk diskon harga hingga 20%. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri acara Rembuk Tani di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Kehadiran Menko Bidang Pangan sekaligus menjadi momen sosialisasi Perpres nomor 113 tahun 2025 sebagai penyempurnaan Perpres nomor 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Salah satu perubahan penting dalam Perpres 113 tahun 2025 adalah skema penyaluran subsidi yang dilakukan di awal, sehingga pupuk Indonesia tidak lagi menanggung beban bunga pembiayaan bahan baku. Dengan sistem baru ini, kebutuhan bahan baku pupuk terjaga. Pupuk Indonesia memiliki ruang untuk investasi dan melakukan revitalisasi pabrik menjadi lebih efisien, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bersubsidi bagi petani. Yaitu awalnya BPK, awalnya ditinjau aja Pak Dirut, dicek begini, dirapatkan, dikaji segala macam-macam itu, ketemu penyakitnya, kemudian diajukan ke pemerintah, ke Bapak Presiden, Pak Presiden setuju, keluar Impres 113, jadi. Pak, satu lagi Pak. Jadi kalau ngelolanya benar, tepat kebijakannya sangat efisien. Petani di seluruh Indonesia akan lebih mudah mengakses pupuk dan hasil efisien kita kembalikan kepada petani dalam bentuk diskon harga hingga 20%.
Tahun ini, tahun 2025, banyak sekali sejarah yang ditorehkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ada deregulasi mengenai distribusi, sehingga pertama kali dalam sejarah, tanggal 1 Januari tahun 2025, petani di seluruh Indonesia bisa menebus. Keluar tadi sampaikan Perpres nomor 6 tahun 2025 yang memungkinkan memberikan ruangan untuk pupuk Indonesia supaya bisa lebih efisien, sehingga efisiensi itulah kita persembahkan kepada petani dalam bentuk diskon 20%. Melalui terbitnya Perpres nomor 113 tahun 2025, pemerintah berharap tata kelola pupuk subsidi semakin akuntabel, transparan, dan efisien demi menjaga ketahanan pangan nasional. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Kementerian Pertanian melalui Satgas Pangan menindak tegas 2 produsen minyak goreng yang melanggar harga eceran tertinggi menjelang musim Natal dan Tahun Baru. 2 perusahaan tersebut terindikasi menjual minyak goreng di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers mengungkap temuan adanya pelanggaran harga eceran tertinggi minyak goreng oleh 2 produsen menjelang Natal dan Tahun Baru. 2 perusahaan tersebut terindikasi menjual minyak goreng di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, 2 pelanggaran ini akan ditelusuri hingga ke pabriknya, bukan sebagai himbauan melainkan penindakan. Selain itu, Andi Amran Sulaiman menjelaskan pasokan nasional dalam kondisi sangat mencukupi dan Indonesia merupakan salah satu produsen minyak goreng terbesar di dunia. Ada 2 perusahaan yang menaikkan harga. Kami periksa di hulu dan harganya di atas HET. Sehingga kami minta dilacak sampai produsennya dan diperiksa. Pak Sestama sudah turun, Pak Deputi sudah turun. Aku minta ditelusuri sampai produsennya, sampai pabriknya. Ini menyusahkan kita. Minyak goreng kita produsen terbesar. Beras kita surplus. Yang dimaki itu adalah pemerintah. Padahal pelakunya adalah sebagian kecil pengusaha. Banyak pengusaha yang baik. Sekali lagi kami sudah minta Satgas turun. Sekarang sudah turun ya. Udah turun, periksa. Ditindak tegas, bukan lagi himbauan, ditindak tegas. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Upaya pemulihan pasca banjir bandang dan tanah longsor terus dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah dibantu warga terus berupaya membersihkan timbunan longsor yang menutupi jalan lintas nasional Aceh Tengah Gayolus. Namun upaya untuk menerobos jalan yang tertimbun dan putus bukan perkara mudah. Selain tingginya timbunan longsor dan banyak ruas jalan yang putus, serta banyaknya bongkahan batu besar mengakibatkan petugas harus bekerja lebih keras. Di kawasan Desa Lelabu, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, para petugas sudah bekerja 20 hari lebih, namun belum juga berhasil menerobos kawasan terisolir Kecamatan Bintang. Hal ini dikarenakan selain banyaknya jalan yang putus dan tingginya timbunan longsor, petugas juga kekurangan alat berat. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh Tengah memutus akses jalur darat. Akibatnya puluhan ton kopi hasil panen petani tak bisa dikirim ke luar daerah. Agar para petani kopi tidak terus mengalami kerugian yang semakin besar, mereka berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat untuk bisa menyediakan pesawat guna membantu mengangkut hasil panen kopi mereka. Bahkan para petani kini sudah tidak mampu membayar upah warga yang membantu memanen kopi. Untuk bertahan hidup, banyak para petani kini mulai menukar kopi dengan beras.
Dan informasi terkini pasca bencana banjir bandang di Aceh, kita menuju ke Alvin Saputra di Aceh, Tamiang. Alvin, apa informasi yang bisa dibagi dari Aceh Tamiang pada siang hari ini? Ya baik Sita dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor pada beberapa waktu yang lalu, saat ini saya mengabarkan langsung berada di Kampung Tanjung Karang di Aceh Tamiang, di mana untuk agenda hingga siang hari ini memang para petugas TNI dan juga aparat gabungan masih melakukan proses pembersihan kayu-kayu gelondongan yang berada di halaman pesantren ini, dan memang per hari ini memang memasuki hari keempat proses pengangkatan ataupun pembersihan kayu-kayu, yang dimana tadi para alat berat sendiri sudah masuk sejak pagi tadi untuk mulai membersihkan halaman pesantren dari kayu-kayu gelondongan, yang nantinya memang untuk proses pembersihan sendiri akan dikebut hingga nanti malam hari. Dan karena itu nantinya untuk kayu-kayu gelondongan ataupun kayu-kayu yang berada di halaman pesantren sendiri akan dibawa keluar menggunakan alat berat juga, dan nantinya ditaruh di lahan kosong di dekat pesantren ini. Dan nantinya untuk kayu gelondongan tersebut juga akan dipotong-potong kecil-kecil agar nantinya mempermudah dimasukkan ke truk-truk untuk dibawa di lahan kosong sendiri. Dan nantinya untuk kayu tersebut memang dari masyarakat sendiri juga boleh memanfaatkan kayu gelondongan yang ada di halaman pesantren Darul Mukhlisin ini, dan juga menurut informasi dari pemerintah setempat juga nantinya akan menggunakan kayu-kayu tersebut untuk nantinya bisa membangun hunian sementara untuk masyarakat yang terjadi bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Dan untuk di Aceh Tamiang sendiri pemirsa, untuk situasinya memang dari titik-titik bencana sudah menerima ataupun sudah aman untuk bantuan sendiri seperti makanan, minuman, dan juga air bersih. Namun dari masyarakat Aceh Tamiang sendiri masih mengeluhkan ada beberapa titik belum nyalanya listrik hingga saat ini. Memang sudah hampir 1 bulan pasca terjadinya bencana, masyarakat hingga saat ini belum di titik-titik tertentu di Aceh Tamiang masih belum merasakan nyalanya listrik dan juga air sendiri, di mana dari masyarakat juga menginginkan adanya sumur bor dan toilet portable untuk nantinya memudahkan untuk buang air kecil hingga buang air besar. Dan untuk sumur bor sendiri pemirsa, dari masyarakat juga menginginkan agar bisa mendapatkan air bersih sendiri. Dan untuk fasilitas umum yang berada di Aceh Tamiang memang saat ini sudah mulai juga diproses pembersihan seperti jalan-jalan utama, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lainnya agar nantinya masyarakat juga bisa mudah menuju ke rumahnya masing-masing, dan juga untuk bantuan sendiri nantinya agar bisa mudah juga masuk ke titik-titik tertentu. Dan memang untuk pembersihan dari fasilitas umum ini juga masih terus dikebut menggunakan alat berat karena masih banyak titik-titik di Aceh Tamiang ini yang aksesnya masih tertutup lumpur yang cukup tebal. Sementara Sita, untuk informasi kembali ke studio. Alvin Saputra langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, pasca banjir yang melanda Aceh Tamiang, Aceh, warga masih berjuang memulihkan kehidupan mereka. Mind ID menyalurkan bantuan logistik berupa obat-obatan, sembako, serta kebutuhan dasar lainnya. Di sejumlah desa, aktivitas warga perlahan mulai kembali. Namun kerusakan rumah, perabotan, dan fasilitas umum masih menjadi kendala. Warga bersama relawan terlihat membersihkan lumpur, menyelamatkan barang yang masih bisa digunakan, dan mendirikan posko sementara. Kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan masih sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Seiring berjalannya masa tanggap darurat, bantuan perlahan mulai masuk ke wilayah terdampak. Salah satunya datang dari Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mind ID, yang menyalurkan bantuan logistik berupa obat-obatan, sembako, serta kebutuhan dasar lainnya pada warga terdampak banjir di Desa Paya-Awe, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Kesehatan bagi para pengungsi, memang banyak relawan yang telah turun kemarin. Tidak bisa
bisa kita pungkiri memang ada yang batuk, gatal begitu. Tetapi semuanya itu sudah teratasi dikarenakan banyak relawan-relawan yang membawa obat-obatan, dokter, bahkan yang keliling menggunakan mobil, membuat posko dan sebagainya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim medis seluruhnya yang sudah berada di Aceh Tamiang yang sudah membantu masyarakat kami. Walaupun rumah sakit, puskesmas pada saat banjir itu habis diterpa air. Menurut koordinator posko, bantuan yang datang dinilai cukup membantu, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Bagi kami misalnya korban banjir sangat terbantukan, misalnya ada bantuan-bantuan masuk seperti air mineral, obat-obatan, misalnya ada beras dan segala macam bantuan, ini sangat terbantukan bagi korban. Hingga kini, proses pemulihan di Aceh Tamiang masih terus berlangsung. Warga berharap bantuan dan perhatian terus berlanjut hingga kehidupan mereka dapat kembali normal. Di tengah keterbatasan, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama warga untuk bangkit pasca bencana. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Gedung Kejaksaan Agung, di mana agenda sore hari ini adalah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH akan menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah. Saat ini kita bisa lihat suasana di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, di mana ada tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang tadi sudah disusun memenuhi lobi gedung. Uang ini dikemas dalam plastik membentuk lorong dari lobi hingga ke dalam gedung Pitsus Kejagung. Rencananya pukul 3 tepat nanti secara simbolis pihak Satgas PKH akan menyerahkan uang senilai 6,6 triliun ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya pemirsa, uang senilai 6,6 triliun ini, tepatnya 6.624.294.190.469 rupiah ini merupakan hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah tiba di Gedung Kejaksaan Agung didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, ada pula Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Tampak tumpukan uang 6,6 triliun rupiah yang disusun membentuk lorong dari lobi hingga ke dalam gedung Pitsus. Ini dibungkus dalam plastik dalam pecahan Rp100.000, pemirsa. Kita tahu Satgas PKH ini sendiri, yaitu Satgas Penertiban Kawasan Hutan, ini adalah satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan penertiban, penguasaan kembali dan pengelolaan kawasan hutan negara yang selama ini dikuasai atau dimanfaatkan secara ilegal oleh korporasi maupun pihak tertentu. Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan yang ditetapkan pada 21 Januari 2025. Struktur kepemimpinan dari Satgas PKH ini sendiri dipimpin oleh Menteri Pertahanan sebagai Ketua Pengarah bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebagai Ketua Pelaksana,
serta melibatkan sejumlah instansi seperti TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, ATR BPN, BPKB, dan sebagainya. Tujuan utama dari Satgas PKH tentu adalah menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam hutan, mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara yang sebelumnya dikuasai secara ilegal oleh perusahaan atau pihak lain tanpa izin yang sah. Kemudian melindungi kelestarian hutan dengan mengurangi aktivitas ilegal seperti pembukaan lahan sawit dan tambang yang ilegal tanpa izin dan kegiatan lain yang merusak fungsi kawasan hutan, serta mengembalikan manfaat ekonomi hutan bagi negara dan masyarakat, di mana hasil lahan yang berhasil dikuasai dan legal akan dikelola untuk kepentingan negara atau diserahkan kepada BUMN guna produktivitas yang lebih baik. Untuk penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH ini sendiri tidak semata melalui pidana, tapi lebih menitik beratkan pada penguasaan kembali lahan hutan dan menuntut pelaku untuk mengembalikan keuntungan secara sah kepada negara, seperti yang sore hari ini akan dilakukan, di mana Satgas PKH akan memberikan uang senilai 6,6 triliun bentuk penyelamatan uang negara kepada pemerintah. Dari data hingga Agustus 2025, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali sekitar 3,3 juta hektar kawasan hutan negara yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. Dari data tersebut, sekitar 915.206 hektar sudah diserahkan kepada kementerian terkait, termasuk sebagian dialokasikan ke BUMN untuk dikelola secara sah. Dan sebagian untuk kawasan konservasi. Saat ini, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Gedung Kejaksaan Agung untuk menerima secara simbolis penyelamatan uang negara sebesar 6,6 triliun rupiah, di mana Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pertahanan. Kami hormati dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Panglima TNI selaku Wakil Ketua 2 Pengarah Satgas PKH, Kapolri selaku Wakil Ketua 3 Pengarah Satgas PKH, para anggota Pengarah Satgas PKH, Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Kepala BPKP. Yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara, yang kami hormati Sekretariat Kabinet, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Kepala Badan Pengelolaan Investasi dan Antara, yang saya hormati PLT Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Pelaksana Satgas PKH, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Badan, para Wakil Ketua Pelaksana Anggota Pelaksana Satgas PKH, Direktur Utama Komisaris Utama PT Agrinas Palma Nusantara, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat mengikuti kegiatan penyerahan laporan capaian 4 juta hektar penguasaan kembali kawasan hutan, hasil penertiban kawasan hutan konservasi, hasil penguasaan kembali tahap 5, hasil penagihan denda administratif Satgas PKH, dan hasil penyelamatan keuangan negara. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan,
Alhamdulillah pada hari ini kami laporkan total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dengan total seluasan 4.081.560,58 hektar. Dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar yang terdiri dari lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan kepada kementerian lembaga terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, kemudian diserahkan pada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi. 2. Lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektar yang tersebar di 9 provinsi. Pada hari yang baik ini pula sebagai wujud pertanggungan jawab kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar 6.621.499,74 sen yang merupakan 1. Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai 2.344.965.750.000 rupiah yang berasal dari 20 perusahaan sawit, 1 perusahaan tambang nikel. 2. Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai 4.288.329.469 rupiah 74 sen yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dalam perkara impor gula dan perkara impor gula. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit di tambang yang berada dalam kawasan hutan dengan jumlah sebagai berikut. Potensi denda administratif dan sawit sebesar 109,6 triliun. Potensi administrasi tambang sebesar 32,63 triliun. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, dapat kami laporkan juga berkaitan dengan percepatan pemulihan Taman Nasional Tesonelo, Satgas PKH telah melakukan berbagai langkah strategis untuk melakukan relokasi penduduk sebagai berikut. Telah dilakukan pendataan penduduk dan sarana prasarana yang ada di dalamnya. Terdapat 7 pemukiman masyarakat yang termasuk dalam 7 desa dengan jumlah penduduk 5.733 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 22.183 orang dan jumlah rumah sebanyak 573 bangunan. Sarana pendidikan 12 sekolah. Jumlah rumah ibadah sebanyak 52, fasilitas kesehatan 12. Selanjutnya, jumlah kepala keluarga KK yang telah didaftarkan untuk mengikuti program relokasi sebanyak 1.465 orang, 65 KK. 3. Telah menyiapkan lahan hasil penguasaan kembali seluas 8.077 hektar untuk merelokasi penduduk kawasan TNT. 4. Telah melakukan relokasi penduduk tahap 1 pada tanggal 20 Desember 2025 terhadap 227 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330,78 hektar. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH,
dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum menghadiri laporan ini, saya sampaikan tidak lupa saya mengucapkan apresiasi yang rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran kementerian, lembaga yang telah bekerja keras mewakafkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PK bentukan Bapak Presiden. Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan seluruh rangka penjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan bimbingan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, sejahtera. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya prosesi penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Untuk itu kami mengundang Menteri Pertahanan untuk mengambil tempat, Menteri Kehutanan, Kepala BPI Danantara, Menteri Keuangan, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Jaksa Agung untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tempat di depan menyaksikan prosesi rangkaian penyerahan. Penyerahan laporan capaian 4 juta hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Pertahanan. Penyerahan uang hasil rampasan negara sebesar 4,2 triliun lebih dan uang hasil penagihan denda administratif sebesar 2,3 triliun lebih dari Jaksa Agung bersama Menteri Kehutanan menyerahkan kepada Menteri Keuangan dengan total 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469 rupiah 74 sen. Penyerahan hasil penertiban kawasan hutan konservasi oleh Satgas PKH seluas 688.427,27 hektar kepada Menteri Kehutanan.
dan penyerahan kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5 seluas 204.575,383 hektar diserahkan Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Dilanjutkan kepada Kepala BPI Danantara. Kemudian diserahkan kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Prosesi selesai, dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor S.T. Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Intelligence Saudara Reda Mantovani, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Investasi Danantara dan Menteri Investasi Saudara Ruslan Perkasa, lengkapnya. Juga COO Danantara hadir Saudara Doni Oskarya, para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir mungkin tidak tercatat. Saudara-saudara sekalian, para ketua, wakil ketua, anggota, pengarah dan pelaksana satuan tugas penertiban kawasan hutan, para pimpinan perusahaan BUMN, para hadirin undangan dan rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saudara-saudara sekalian, oh ya, di sini hadir juga beberapa pimpinan. Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Muhammad Aris Marfai, Kabareskrim Polri Komjen Polisi Syahhardianto, Wakil Jaksa Agung RI PLT Profesor Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung tadi sudah Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adriansyah,
Jaksa Agung Muda Pembinaan Saudara Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Perdata Saudara Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Intelijen Saudara Reda Matufani, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Saudara Ali Ridho, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara Saudara Agus Sutomo yang saya hormati. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita sebagai bangsa, atas kesehatan yang diberikan kepada masing-masing pribadi kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita selalu ingat kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di berbagai tempat di wilayah Nusantara kita, di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di tempat-tempat lain yang juga mengalami berbagai musibah di saat-saat yang lalu. Kita selalu berdoa mereka selalu diberi kebaikan, diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Kita juga ingat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, anggota-anggota kita yang bekerja keras di daerah bencana, sudah berminggu-minggu, sudah berapa puluh hari tanpa istirahat. Ada juga yang kehilangan nyawanya untuk membantu korban bencana. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan. Saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan peraturan Presiden nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Saya sampaikan terima kasih saya, penghargaan saya sebesar-besarnya kepada semua pihak dari semua KL yang telah mendukung kegiatan daripada Satgas PKH ini, terutama juga kepada Satgas PKH itu sendiri yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Departemen Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, BPKP, dan lembaga-lembaga lain. Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan yang sulit, harus verifikasi
mengecek 4 juta hektar tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita faham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita. Saya terima kasih saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics, berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Dan baru 3 bulan saya kira, November, Desember, belum sampai 3 bulan kita sudah keluarkan Peraturan Presiden nomor 5. Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur yang bertanggung jawab. Penegak hukum, melaksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini, di lobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara. Itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum. Dan hasilnya kita bisa lihat hari ini, sekian triliun. Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, mungkin anggap sepele,
ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main. Saudara-saudara sekalian, sebagai contoh, yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya, kurang lebih. Berapa? Mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 22, ini berapa? 20 perusahaan ini. 20 perusahaan. Ya. Ingkar, tidak mau memenuhi kewajiban mereka. Yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya. Saudara-saudara. Waktu saya dilantik, saya sudah katakan, saya ajak bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kekurangan, berani menghadapi kenyataan, walaupun pahit, untuk kita survive sebagai bangsa. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Saya sampaikan briefing saya kepada mereka. Cobalah apa yang kita cari di dunia ini sebagai manusia. Saya selalu katakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati kita tinggalkan nama. Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat. Kita pergi, kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas, saudara-saudara. Ya, jadi hari ini saya bahagia. Walaupun perjalanan masih berat. Tapi saya punya insting bahwa tahun 2026 kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih berani lagi.
yang lebih berani lagi. Kita sekarang sudah istilahnya kepalang tanggung, ya. Benar nggak? Mau mereka apakan, mau mereka bayar siapapun, memfitnah kita, ya, menjelek-jelekan kita, mengatakan ini, nggak ada masalah. Kita kerja terus. Kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keraguan-keraguan. Saudara sekalian, terima kasih Satgas PKH, terima kasih keberanian saudara. Saudara menurut saya adalah pendekar sejati. Kalian adalah patriot sejati. Kinerja kita, persatuan kita, teamwork kita, semua. Kejaksaan, polisi, tentara, kementerian-kementerian yang bekerja. Karena di tempat masing-masing ada yang baik dan ada juga yang tidak baik di setiap jajaran kita. Kita mengakui ribuan tahun, puluhan sejarah peradaban manusia mengajarkan pasti ada yang pihak menegakkan kebenaran dan pihak yang berada di jalan yang jahat. Mereka yang zolim, mereka yang batil, mereka yang lurus. Kurawa, Pandawa. Silakan. Evil and the good against evil. Kita tahu, kita di tiap organisasi kita paham. Karena sudah lama Republik kita mau dirusak. Setiap lembaga, setiap organisasi dirusak oleh koruptor-koruptor. Nyogok pejabat di setiap eselon. Saudara-saudara sekalian, ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak. Sekali lagi, dari hati saya paling dalam, terima kasih atas nama rakyat, dan hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya hormat sama kalian semua. Marilah kita teruskan. Jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir, antek-antek asing, dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat. Apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita. Rakyat mendoakan kita. Rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Satgas PKH. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangan. Selesai. Merdeka! 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 Demikian. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Laura Luis. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.